Selamat siang ibu-ibu. Kurang bersemangat ibu-ibu ini. Selamat siang ibu-ibu. Terima kasih ya ibu-ibu sudah menyisihkan waktunya untuk hadir di pertemuan P2K2 kita ini. Sebelum kita mulai ke materi, saya mau panggil satu-satu dulu ini ibu-ibu kehadirannya. Karena ini menjadi salah satu poin penting dalam program Keluarga Harapan ini ya ibu-ibu. Saya panggil ya ibu-ibu. Ibu Sumini. Ya. Ibu Ica Damayati. Ibu Legina. Iya. Kita berapa orang ini yang gak hadir ibu-ibu? Siapa-siapa yang gak hadir ini ibu-ibu? Oh, ada 2 orang ya. Kenapa itu ya ibu? Oh, nanti tolong disampaikan ya ibu-ibu setelah dari sini. Sampaikan buat pertemuan selanjutnya untuk hadir ya ibu-ibu. Karena pertemuan kita ini kan penting ibu-ibu ya. Siang hari ini kita akan membahas baiklah, kita mulai. modul 2 PKPU ya ibu-ibu. Yang kepanjangannya itu pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Jadi di sini kita akan membahas tentang cermat meminjam dan menabung, mengurangi ketergantungan kita terhadap utang dengan cara rutin menabung ya ibu-ibu. Oh ya, sebelum kita lanjut di modul ini, saya mau tanya nih ibu-ibu, masih pada ingat nggak materi kita minggu lalu? Ada yang bisa sebutin apa-apa aja yang kita bahas di pertemuan kita kemarin? Ya ibu, silakan. Ya benar. Jadi pembahasan kita pada minggu lalu itu tentang pengasuhan dan pendidikan anak ya ibu-ibu. Lanjut menjadi orang tua yang lebih baik. Terus memahami perilaku anak, memahami cara anak usia dini belajar, dan membantu anak kita sukses di sekolah. Seperti itu ibu-ibu. Bagus ibu-ibu, masih pada ingat ya ibu-ibu. Tidak lupa diterapkan di rumah. Cermat meminjam dan menabung. Jadi di sini sebelum kita mulai, bisa dibantu saya Bu untuk membacakan buku pintarnya halaman 81. Ada yang bersedia ibu-ibu? Sebenarnya ini ada filmnya ya ibu-ibu, cuman karena speaker laptopnya rusak, jadi dibacakan saja ya ibu-ibu ya. Iya ibu, silakan Ibu Ngatira halaman 81. Buku pintarnya ya film 2A itu, atau kita lihat dari buku pintar, bisa kita ambil kesimpulan ya kan ibu-ibu, seperti yang Ibu Ngatira bilang tadi. Jadi di situ kita itu harus menghitung seluruh pendapatan dan pengeluaran kita dalam 1 bulan ibu-ibu. Kemudian tentukan pengeluaran apa-apa saja yang termasuk kebutuhan dan apa-apa saja yang termasuk keinginan. Kebutuhan yang keperluan yang termaksud kebutuhan itu jika tidak terpenuhi, dia akan mengganggu keberlangsungan hidup kita ibu-ibu. Contoh, membeli beras, bayar listrik, uang sekolah anak-anak, itu termasuk kebutuhan ya ibu-ibu. Tapi kalau pengeluaran termasuk keinginan itu seperti beli handphone baru, isi pulsa, beli sepatu baru, baju baru, tas baru, itu kategori keperluan termasuk keinginan. Pengeluaran termasuk keinginan, seperti itu ya ibu-ibu. Jadi kalau pengeluaran yang termasuk keinginan ini tidak terpenuhi, dia tidak mengganggu keberlangsungan hidup kita. Ketika kita tidak punya handphone Android, tidak masalah kan ibu? Seperti itu ya ibu-ibu. Jadi sudah bisa kan ibu-ibu membedakan mana pengeluaran yang termasuk kebutuhan dan mana pengeluaran yang termasuk keinginan. Jadi selanjutnya setelah itu kita harus membuat anggaran bulanan ibu-ibu, yaitu rencana pengeluaran yang seimbang jumlahnya dengan perkiraan pendapatan dalam 1 bulan itu. Utamakan pengeluaran yang merupakan kebutuhan dulu ya ibu-ibu. Pengeluaran yang merupakan keinginan itu disampingkan dulu supaya kita lebih bijaksana dalam memanage keuangan kita ya ibu-ibu. Jadi di sini pada materi kita hari ini kita berdiskusi untuk cermat dalam meminjam. Kalaupun harus meminjam, ibu-ibu pinjamlah
jumlahnya sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan melebihi ya ibu-ibu, jatuhnya nanti kalau kita pinjam melebihi kebutuhan kita, kan ada yang pinjaman berbunga ya ibu-ibu ya. Tapi usahakan kita meminjam ke tetangga, saudara. Nanti kita bahas di langkah selanjutnya ibu-ibu. Jadi lebih baik kita menabung daripada kita meminjam ibu-ibu. Jadi usahakan ibu-ibu punya tabungan sedikit demi sedikit. Ya, masih semangat kan ibu-ibu? Kok kayaknya pada mutung ya nih ibu-ibu, pada cemberut? Atau karena setelah kita bahas materi ini, modul ini, ibu-ibu jadi pada keingat, oh iya utang saya sama ibu ini, utang saya sama ibu ini. Jadi pada keingat utangnya masing-masing ya ibu-ibu ya. Halo ibu-ibu, masih kita lanjutkan materi kita ini. Uangnya tidak cukup, ya diatur dong. Seperti itu ya ibu-ibu. Halo. Oke, kita baik ibu-ibu, langkah selanjutnya itu memilih tempat meminjam. Jadi di sini kita langsung saja baca flipcardnya ya ibu-ibu di 2B biar lebih jelas ya. Itu tempat meminjam. Bisa dilihat kan ibu-ibu di flipcardnya, flipcard 2B. Iya ibu-ibu. Jadi di sana itu sumber atau tempat kita meminjam itu ada bank, koperasi simpan pinjam, kelompok simpan pinjam seperti PKK, arisan PKH dan lain-lain, ke kerabat ataupun tetangga, dan yang terakhir itu kerentenir atau bank keliling. Jadi kalau saya sebutkan di sini, saya mau tanya nih ibu-ibu prosesnya, terus perlu jaminan nggak ketika kita melakukan pinjaman dari sumber-sumber yang tadi saya sebutkan. Ketika saya sebut sumbernya bank, ibu-ibu menjawab ya, prosesnya mudah, rumit, cenderung rumit kah? Oke Bu Ibu, kalau kita minjemnya dari saudara, gimana prosesnya ibu-ibu? Iya benar, mudah ya ibu-ibu ya. Kalau kita minjemnya ke koperasi simpan pinjam, prosesnya gimana ibu-ibu? Iya, cenderung rumit ya ibu-ibu, karena kita harus mengisi formulir, melampirkan dokumen. Ya kalau ibu-ibunya, iya benar, nggak bisa menulis kan ibu-ibu. Jadi ribet dia prosesnya kalau kita pinjam ke koperasi simpan pinjam. Kalau sumbernya dari bank, iya rumit ya ibu ya, karena harus ngisi formulir juga ya ibu ya, dokumen, terus belum lagi harus dicek gitu ya ibu ya, ada tim surveinya gitu ya. Jadi kalau kita melakukan pinjaman ke bank itu kira-kira perlu jaminan nggak ya ibu-ibu? Iya benar, seperti surat tanah, BPKB, pokoknya surat-surat berharga ya ibu-ibu ya. Kalau kita minjamnya ke saudara atau tetangga, butuh jaminan nggak ibu-ibu? Tidak, iya benar. Cuman, walaupun kita tidak butuh jaminan ketika kita melakukan pinjaman kepada saudara ataupun kerabat, kita harus bisa dipercaya ibu-ibu, konsisten. Kalau kita bilang minjemnya balikin minggu depan, harus dikembalikan minggu depan. Kalau kita bilang minjemnya sebulan, ya sebulan kemudian harus dikembalikan ya ibu-ibu ya. Supaya kalau besok-besok kita butuh pinjaman lagi, kerabat atau tetangga kita itu tidak jeram meminjamkan uangnya kepada kita. Jadi kita tetap bisa meminjam duitnya. Baiklah ibu-ibu, sekian sesi kita pada hari ini. Jangan lupa diterapkan di rumah ya ibu-ibu. Mulailah menabung sedikit demi sedikit. Yang penghasilannya harian bisa disisihkan sedikit-sedikit duitnya. Yang bulanan mungkin sistem amplop ya ibu-ibu ya. Sekian, terima kasih buat kesempatan, buat ketersediaan ibu-ibu untuk berkumpul di tempat ini. Selanjutnya kita akan bertemu lagi di minggu berikutnya. Nanti saya akan koordinasi melalui ketua kelompoknya, tanggal, hari, dan tempatnya ibu-ibu. Jadi pertemuan kita berikutnya kita akan membahas tentang kesehatan dan gizi ya ibu-ibu. Jadi bagi yang
tetangga atau ibu-ibu yang di sini belum hadir buat waktu dan kesempatannya. Terima kasih buat partisipasinya ibu-ibu mau berkumpul di sini. Terima kasih juga buat tuan rumah yang telah menyediakan tempat untuk kita melakukan acara P2K2 kita ini. Semoga selalu diberi kesehatan dan salam sehat buat kita semuanya. Selamat siang ibu-ibu.